Oke, jadi perkenalkan, nama saya Beatrice. Saya Angel. Saya Marcel. Saya Excel. Dan saya Ana. Oke, perkenalkan nama saya Suster Marcella. Saya sekarang umur 25. Hidup membiaranya kalau dihitung mulai dari profesi baru 3 tahun lebih. Tetapi kalau dihitung dari masa pembinaannya kurang lebih 7 tahun. Kenapa memilih hidup membiara, Suster? Oh, simpel saja sih kalau jawaban saya itu. Saya memilih hidup membiara itu mulai sejak saya kelas 5 SD. 5 SD ada benih panggilan karena waktu itu ada seorang suster misionaris yang berkunjung di stasi kami. Tempat saya masih stasi bukan kota. Ya saya melihat suster itu kayak ramah, wajahnya bersinar. Terus mulai dari situ ya saya kepingin seperti suster itu. Saya ingin ya ramah kayak gitu dan anak kayak gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri. Nah, mulai dari situ saya mau pengen jadi suster ya, dengan polosnya anak kecil kan cerita dengan keluarga, oh saya mau jadi suster. Nah mulai dari situ keluarga juga mendukung, senang kayak gitu. Nah mulai masa kecil saya itu dipanggil suster, tetangga juga kayak gitu, orang gereja juga suster. Jadi ya benih panggilan itu semakin kayak tumbuh kayak gitu, makin berkembang kayak gitu. Untuk apa ya sebutannya? Untuk susteran seperti ini atau biara itu kan ada banyak kan, nggak cuma di CD ini. Nah, kalau suster sendiri kenapa milih di susteran CD ini? Kalau saya itu milih suster sih bukan karena ya suci-suci banget sih, enggak. Saya tertarik itu karena lihat ini jubahnya ini. Jubah atau habek dengan kerudungnya juga. Nah waktu itu kan ada suster CB, ini kan suster CB berkunjung di paroki kami di Mandailing Nias Barat. Nah kebetulan saya kan orang Nias, terus saya melihat ada 2 suster CB yang live in di sana. Terus saya melihat baju mereka, kebetulan baju biru dongker itu kalau yang kami pakai setiap hari itu. Kok cantik kayak gitu, kok bagus. Jadi saya kepingin ya pakai seperti itu, simpel aja itu. Makanya saya yang milih semi kayak gitu, nggak ada Puji Tuhan terwujud. maksudnya nggak ada alasan-alasan lain kayak gitu. Sebelumnya itu suster dari awal itu beragama Katolik atau berasal dari agama lain? Kalau kita memang dari kecil ya memang sudah dibaptis secara Katolik, jadi keluarga besar itu Katolik. Sebelumnya suster. Kan sebelum tadi kalau nggak salah pas SMA itu, Iya. apakah sudah pacaran? Waktu SMA sih pernah sih pacaran waktu SMA. Iya, pernah pacaran pernah. Dan kira kalau yang menjadi suster itu nggak boleh pacaran. Justru itu sebelum jadi suster itu ada baiknya pacaran supaya nanti kalau udah jadi suster nggak penasaran seperti apa sih rasanya kalau pacaran kayak gitu. Jadi nggak ada keinginan untuk pacaran kayak gitu. Jatuh cinta ada, tetapi ya bagaimana kita terus untuk mengelola kayak gitu. Oh ini hidup, saya memilih hidup seperti ini, jadi saya belajar untuk yang melepas keinginan itu. Ya suster itu jatuh cinta, cuman ya diolah kayak gitu. Nah, tadi kan saat suster mau menjadi biarawati, apa ada sebuah keraguan dalam diri suster? Ya pastilah, seperti tadi kan saya udah cerita waktu saya SMA ya, sempat ada keraguan yang nggak mau jadi ya suster kayak gitu, karena tadi kan udah mengenal teman-teman, terus udah mengenal dunia pacaran kayak gitu. Jadi ada yang keraguan, saya tetap mau jadi suster nggak kayak gitu. Nah tetapi dalam perjalanan itu ya saya mengingat kembali motivasi saya ketika ya Tuhan memberi saya benih panggilan kayak gitu waktu saya masih kecil itu, terus dukungan dari orang tua juga, ya itu yang membuat saya semakin ya tetap ingin menjadi seorang suster meskipun saya sempat merasa ragu ya kok karena foto-foto tadi itu sudah mengenal teman-teman dan juga ya dunia pacaran kayak gitu. Selanjutnya, pengorbanan terbesar yang sudah suster siapkan apa? Pengorbanan apa maksudnya nih? Ya segalanya suster. Oh ya. Ya kalau pengorbanan itu jelas ya, pengorbanan pertama itu sejak memilih hidup membiara itu pertama ya belajar melepas kayak gitu, terutama orang tua. Saya kan anak yang tidak bisa, maksudnya belum pernah pisah dengan orang tua,
Terus di saat saya masuk biara itu, saya dari Nias terus ke Jogja, itu pembinaannya kan di Jogja. Ya waktu itu kan saya sering nangis kayak gitu, ingat orang tua. Nah di situ itu yang menjadi pengorbanan saya satu-satunya. Terus kemudian ya belajar melepas ya dunia luar lagi, seperti ya kalian ini kayak gitu. Kalau di dunia luar kan ya kita bisa berbuat seperti ya semaunya kita aja, mau tidur jam berapa kayak mau mandi jam berapa ya suka-suka kita. Tapi kan setelah masuk di biara itu ya kita harus ya belajar untuk ya taat pada aturan-aturan tertentu. Ya banyak hal yang dilepas, kebebasan kita, orang tua kita, sahabat kita, ya harta benda kayak gitu. Itu sih yang bagi saya itu sungguh dikorbankan. Terus kemudian juga ya tentulah sebagai seorang manusia normal kan ya pastilah maksudnya ada rasa perasaan-perasaan, ya misalnya ya relasi-relasi dengan sesama toh, tapi itu harus belajar untuk dilepas kayak gitu. Tapi suster pernah menyesal nggak sih melepaskan semua itu demi menjadi biarawan? Kalau menyesal sih, kalau bilang menyesal sih maksudnya enggak, saya menyesal jadi suster, enggak, saya belum pernah di situ, tapi merasa kayak jenuh kayak gitu, ada kayak gitu. Oh, saya ini kayak misalnya kok hidupnya seperti ini terus, tetapi dari situ ya saya belajar untuk memurnikan ya panggilan saya itu. Saya dulu ya ingin jadi suster, saya mengingat motivasi awal saya kayak gitu. Oh dulu saya dulu ya semangat untuk menjadi suster, dan ya keinginan saya ingin menjadi suster, saya ingin mencapai ya cita-cita saya itu ingin menjadi ya seorang suster, apapun ya masalahnya kayak gitu, apapun tantangannya ya saya belajar untuk ya menanggung. Tentu ya tidak menanggungnya sendiri, tetapi ya dengan relasi dengan Tuhan sangat membantu juga, eh, apa dukungan dari para suster komunitas juga, itu juga sangat ya membantu saya untuk ya kembali bangkit kayak gitu ketika jatuh kayak gitu, kayak merasa jenuh, bosan dengan ya rutinitas sebagai seorang suster. Tanya apakah ada kayak keraguan gitu kan. Nah, bagaimana cara suster mengatasi ya keraguannya itu? Oh, kalau keraguannya itu sih pertama kan saya biasanya itu ya berdialog dengan Tuhan. Kita kan ada doa-doa pribadi kan yang mengungkapkan, Tuhan saat ini saya merasa ragu dengan panggilan saya merasa bosan. Nah, di situ ya meskipun ya tidak secara langsung Tuhan berbicara dengan kita kan, tapi ketika saya sudah berdoa itu kayak ada rasa kayak kekuatan tersendiri bagi saya. Nah kemudian juga ya kekuatan itu dengan kekuatan refleksi juga. Mengapa saya merasa ragu? Kenapa saya merasa bosan? Apa sih akarnya kayak gitu ya? Tentu dengan berefleksi itu ya saya menemukan bahwa semuanya berakar dari ya mungkin keinginan-keinginan saya yang belum saya capai kayak gitu. Ada rasa marah atau kekecewaan kayak gitu. Oh jadi dengan refleksi itu sangat membantu. Nah kemudian juga selain itu ya bisa bercerita dengan ya teman suster yang bisa diajak cerita kayak gitu, dan yang bisa dipercaya kayak gitu. Jadi kan meskipun kan di dalam komunitas banyak, tetapi ada orang-orang tertentu yang bagi saya itu ya saya bisa cerita, mana yang ketika saya cerita tentang pribadi saya mana orangnya mana, terus yang kalau umum ya biasa aja, maksudnya ya bisa cerita lah kayak gitu. Jadi ada ya orang-orang tertentu, mungkin juga bukan hanya di komunitas, ada ya teman-teman angkatan di komunitas lain seperti misalnya Jakarta, di Jogja. Jadi ya bisa cerita kayak gitu kalau saya sedang mengalami keraguan. Nah selain itu juga, selain ini ada biasanya kita ada pendamping kayak gitu, pendamping atau pembimbing rohani kayak gitu. Biasanya ada bimbingan per bulan. Nah kita bisa cerita pengalaman-pengalaman kita di komunitas, pergulatan kita seperti apa. Nah dari situ ada suster pendamping itu yang memang sudah ahli di bidangnya itu, ya akan membantu kita. Intinya itu kita, kalau kita terbuka maka kita akan dibantu. Gitu sih. Semuanya sudah dipersiapkan sebenarnya, sudah disiapkan oleh kongregasi. Karena kan kita kan ya ada pengolahan-pengolahan hidup yang harus kita olah kayak gitu, termasuk pengalaman-pengalaman masa lalu. Setelah suster menjadi seorang biarawati itu kayak apa aja sih yang berubah di dalam hidup suster, kayak kehidupannya? Oh, kalau yang berubah tentu cara hidupnya ya terutama saya merasa waktu di dunia luar itu saya tidak tahu inti apa, maksudnya itu gimana ya, mengenal perasaan itu saya nggak paham. Ya udah stres aja saya nggak kenal kayak gitu, nggak tahu rasanya stres aja. Tapi setelah masuk biara itu ya ketika saya misalnya kan
misalnya gimana ya menjelaskannya itu, ketika merasa stres itu kan biasanya ada gejala-gejalanya ya, misalnya istilahnya itu psikosomatis. Kalau secara psikologis itu kan gejala psikosomatis, istilahnya itu ada penyakit-penyakit yang muncul. Nah di situ kan ya saya nggak mengenal dulu waktu saya masih di luar, tapi ketika masuk biara itu saya diajarin untuk ya mengenal diri kayak gitu. Apa sih yang menjadi, misalnya ketika saya stres apa yang menjadi gejala-gejala yang muncul kayak gitu. Atau ya menolak sesuatu, gejala-gejala apa yang muncul. Lebih tepatnya itu sih di dunia luar itu saya tidak bisa berefleksi, tetapi setelah masuk biara itu saya ya bisa merefleksikan kayak gitu diri saya dan semakin mengenal diri saya secara lebih mendalam dari kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Terus cara berpikir juga ya tentu juga berubah kayak gitu. Terus dan kemudian kalau di dunia luar kan ya hidup doanya semaunya aja, tapi kalau di biara itu ya semuanya sudah ya diatur kayak gitu. Rutin ya. Hidup doa itu menjadi sesuatu hal yang paling utama. Mungkin suster punya cerita menarik itu selama jadi suster selama ini gitu, selama di biara sini gitu. Cerita menarik itu ya, saya itu kalau jadi suster itu bagi saya itu ada namanya rekreasi bersama ya, rekreasi bersama baik waktu di pembinaan maupun di komunitas. Nah waktu di rumah kan ya tahu aja lah sekarang itu kan dengan kemajuan teknologi ya maksudnya individualnya tinggi kalau di rumah, tapi setelah masa biara itu ini rekreasi bersama itu kayak menyenangkan gitu loh, menyenangkan dengan para suster itu. Mungkin kalian melihat kami itu kayak alim banget ya kalau di luar, tapi kalau di ruang rekreasi itu kami tidak sealim yang kalian lihat. Kami bisa saling bercanda kayak gitu, cerita masa lalu ya gitu. Dengan para suster lainnya kami bisa saling tukar cerita gitu, bercanda bersama dengan ya pokoknya ya senang kayak gitu, menyenangkan aja. Terus kalau di meja makan juga kan ya bersama kayak gitu makannya, jadi saling berbagi cerita kayak gitu. Itu sih yang saya ya mengesan juga ya menjadi seorang suster itu. Pengalaman saya yang mengesan mungkin banyak, tapi ya salah satunya itu. Berarti yang selama ini kita lihat kalau misalnya suster alim-alim itu ternyata enggak juga. Iya, maksudnya tidak di biara itu ya kita tidak hanya diam saja, nggak boleh ngomong, tetapi ada waktu rekreasi ketika makan bersama ya kita ngomong bersama kayak gitu. Terserah mau kamu cerita apa, mau cerita lucu-lucu, mau ceritakan, karena kita kan di sekolah kan seperti saya kan di SD, terus ceritakan anak-anak yang lucu terus nanti di situ kami ketawa kayak gitu. Terus mungkin sederhana juga cerita terus ya lucu-lucu kayak gitu. Terus kami saling bisa berbagi kayak gitu loh dengan para suster di komunitas. Jadi enggak kalau di komunitas ya udah diem aja harus gini terus enggak. Tapi ada rekreasinya juga ada, enggak di biara terus kayak gitu. Pertanyaan terakhir, apakah ada pesan yang bisa disampaikan kepada penonton? Untuk teman-teman muda baik yang sudah ada benih panggilan maupun yang belum ada, ya jangan takut untuk mencoba, karena ya masalah jadi atau tidaknya itu masalah belakangan, tapi setidaknya teman-teman sudah ya mencoba seperti apa sih hidup membiara itu aja sih kalau pesan dari saya. Jangan takut ya untuk mencoba, mau jadi suster saya atau jadi suster yang lainnya terserah, yang penting teman-teman ya belajar dan berani untuk mencoba ketika benih panggilan itu sudah mulai muncul dalam diri teman-teman. Terima kasih. Suster, pernah gak sih selama menjadi suster itu merasakan kayak hal-hal gaib?